Di dalam pengadilan kita akan melihat ada hukum yang dipakai untuk memberatkan, tetapi ada juga hukum yang dipakai untuk meringankan. Apa maksudnya? Tentu orang-orang hukum tahu dengan apa yang saya katakan ini. Di satu sisi seorang tersangka atau terdakwa ketika dia diadili, maka ada hukum-hukum legal yang pasti bisa memberatkan dia. Tetapi di satu sisi yang lain yang namanya penasihat hukum atau pengacara pasti juga mencari celah hukum yang bisa meringankan seorang terdakwa. Nah saudara, hari ini di dalam Yakobus 1 ayat 25 kita akan melihat ini. Jadi seperti ada reka adegan di pengadilan yang Yakobus sedang sajikan kepada kita. Perhatikan ayatnya, Yakobus 1 ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi ternyata Yakobus menawarkan kepada kita sebuah konsep bahwa ada hukum yang sempurna. Hukum apa itu? Yaitu firman Tuhan, yaitu Kristus sendiri. Dan hukum itulah yang memerdekakan. Makanya tidak heran kalau di bagian firman Tuhan lain dikatakan bahwa firman-Mu adalah kebenaran. Dan barang siapa percaya kepada firman Tuhan, dia akan dimerdekakan. Jadi mulai hari ini saudara, kalau ada hukum-hukum lain yang coba menjerat saudara, mengatakan saudara tidak mampu, mengatakan saudara tidak punya masa depan, mengatakan secara hukum saudara nggak bisa lagi punya harapan. Dengar baik-baik hari ini. Jangan fokus kepada hukum-hukum yang memberatkan itu. Sebab kematian Kristus sudah melunaskan semua hukum Taurat. Sehingga buat saudara dan saya sekarang, hukum Taurat itu tidak lagi berlaku. Tapi yang berlaku adalah hukum yang sempurna, yaitu firman Tuhan. Oleh sebab itu, fungsi kita adalah, yang bisa kita lakukan adalah, mari kita mulai bertekun. Setiap hari bertekun dengan pembacaan firman Tuhan. Bertekun merenungi firman Tuhan. Sebab hukum itulah, firman Tuhan itulah yang akan memerdekakan saudara dan saya. Dan yang kedua, pesan buat kita semua, jangan cuma mendengar untuk melupakan. Oh, saya udah mengerti nih hukum yang sempurna, saya udah belajar nih firman Tuhan. Tapi setelah itu lupa, ketika ada masalah, kita kembali lagi mengandalkan kekuatan kita sendiri. Percuma saudara, tapi mulailah merenungi firman Tuhan, mendengar dan sungguh-sungguh melakukannya dalam hidup kita. Sebab apa? Firman Tuhan katakan, pasti saudara dan saya akan berbahagia. Jadi mulai hari ini, mulailah berbahagia. Caranya bagaimana? Renungkan firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan dimanapun saudara dan saya berada. Tuhan Yesus memberkati.